Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman kecil Bapak Ananda kelas 4? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana kita masih belajar atau kita masih dalam pelajaran keempat, yaitu kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Yang mana pada video sebelumnya kita telah belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Yang ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, tekanan dan siksaan daripada kaum kafir Quraisy. Juga yang kedua, ditinggal wafat oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib, dan juga istri tercintanya Khadijah sebagai Ummul Mukminin. Nah, sekarang kita insyaallah akan masuk kepada pelajaran, yaitu meneladani sikap Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bab meneladani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Ya, apa yang kita dapat teladani daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama itu ketabahan Nabi Muhammad SAW. Penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy sudah melampaui batas, hingga Rasulullah SAW merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk tinggal, apalagi untuk berdakwah. Sebagian besar penduduk kota Mekah dengan terang-terangan menolak ajaran Islam, terlebih lagi setelah 2 orang pelindung Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib dan Khadijah wafat. Orang kafir Quraisy semakin bebas melakukan tekanan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menghadapi masalah tersebut, Rasulullah SAW merencanakan berdakwah keluar kota Mekah dengan tujuan antara lain sebagai berikut. 1. Memperluas dakwah ajaran Islam keluar kota Mekah. Yang kedua, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib. Dan yang ketiga, menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Jadi selain tujuan hijrahnya Rasulullah, yaitu itu memperluas dakwah Islam keluar kota Mekah. Yang kedua, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib. Dan yang ketiga, menemukan tempat lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Begitu ya teman-teman. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW ditemani Zaid bin Harith, yaitu kita akan menceritakan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ya. Itu berangkatlah Rasulullah SAW ditemani Zaid bin Haritha menuju Taif diam-diam. Rasulullah SAW khawatir apabila keberangkatannya ke Taif diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Niscaya mereka akan menghalangi perjalanannya. Tiba di Taif, Rasulullah langsung menemui para pemimpin dari Bani Thaqif. Jadi ya, Bani Thaqif ya, yaitu Abdul Yalil, Hubaib dan Mas'ud. Kepada mereka, beliau menceritakan ajaran agama Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, mereka menolaknya dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Rasulullah SAW tidak putus asa. Kemudian beliau berdakwah di Taif selama 10 hari. Namun, tidak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwahnya. Rasulullah SAW sambil melempari batu sambil menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Sambil melempari batu, akibatnya Rasulullah SAW menderita luka-luka di badan dan di kakinya. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif itu bukan menerima atau bukan diterima ya, tetapi bahkan dilempari oleh batu. Nah, Zaid bin Haritha yang menemani Rasulullah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya, walaupun ia sendiri terluka. Keduanya adalah putra dari di kepala mereka. Astagfirullahaladzim. Maaf nih salah nih.
Ya, jadi mereka luka di kepalanya ya, lempar. Mereka terus mengejar Rasulullah hingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur kebun anggur milik Utbah bin Saibah ya. Yang mana keduanya adalah putra Rabi'ah. Jadi milik Utbah dan Saibah. Yang Utbah dan Saibah itu putranya Rabi'ah. Setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar, Rasulullah ditemui Zaid beristirahat dan berteduh di kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur tempat Rasulullah SAW beristirahat itu melihat dan mengetahui ada dua orang asing yang sedang beristirahat. Ia menyuruh tukang kebunnya yang bernama Adas untuk membawa setangkai anggur kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Dan sebelum memakan, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, Adas merasa heran karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Adas pun berkata, Tuhan bukan penduduk Taif. Kata-kata Tuhan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini. Rasulullah SAW yakin bahwa Adas pun bukan penduduk asli. Beliau menanyakan negeri asal dan agama Adas. Adas pun menjelaskan, saya seorang Nasrani berasal dari daerah Nirwana. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu dari negeri seseorang yang salih bernama Nabi Yunus alaihissalam? Adas merasa heran. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana Tuhan bisa mengenal Nabi Yunus alaihissalam? Rasulullah SAW menjelaskan, Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Adas sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Isinya sama dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Adas pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu-ragu, Adas berislam di hadapan Rasulullah dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu daripada peristiwa hijrah Rasulullah ke Taif. Dan yang kedua yaitu ya, tadi ketabahan. Yang kedua, keteladanan yang dapat kita ambil adalah Nabi Muhammad SAW bagi penduduk Taif. Ya, pada saat Rasulullah SAW dan Zaid keluar dari persembunyian itu setelah dirasakan aman dari kejaran-kejaran orang-orang Taif, beliau pulang menuju Mekah dengan hati yang sangat sedih. Meskipun dakwah Rasulullah SAW di Taif telah gagal, namun dengan ilat Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Doa Nabi Muhammad SAW diwajibkan dalam sebuah hadis oleh At-Tabrani sebagai berikut, Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang dari sekalian penyayang, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang menghinaku ataukah kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal saja aku tetap dalam keridhoanmu. Dalam pada itu afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia yang menyinari seluruh langit dan menerangi semua yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku mengadukan urusanku, sehingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya melainkan melalui Engkau. Itu daripada doa Nabi Muhammad SAW. Betapa sabar dan mulia Nabi hati Rasulullah SAW. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya mereka binasa seperti kaum Ad dan Tsamud di zaman dahulu, akibat kelakuan mereka menghina nabi-nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam. Namun dengan ikhlas Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Jadi keteladanan yang dicontohkan Rasulullah adalah tidak mempunyai sifat dendam
Justru beliau mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif, ya. Itulah hal yang harus kita contoh, yaitu betapa sabarnya Rasulullah menghadapi ujian, ya, cobaan di dalam berdakwah. Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan untuk tugas kali ini, teman-teman kerjakan halaman berapa ini? 63, ya. Kegiatan siswa. Kegiatan siswanya boleh berdiskusi, boleh juga sendiri-sendiri atau didiskusikan dengan kakak atau dengan juga yang mendampingi teman-teman belajar. Ya, boleh diskusikan di rumah bersama orang-orang rumah aja. Baik teman-teman, ini saja video pembelajaran dan tugasnya dikirim berbentuk foto melalui WA. Ya, ditunggu sampai jam 12 ya teman-teman, sampai jam 12. Tetap semangat belajar di rumah dan ingat selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan biasakan mencuci tangan dan memakai masker. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.